Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pemirsa yang beriman, di video kali ini kita akan saksikan video tentang KDM ya, Kang Deddy Mulyadi ya, yang sangat viral perihal tentang agamanya ya, atau apa yang dianutnya. Dan ini sangat viral sekali di TikTok, kemudian sneak video, kemudian juga di berbagai media sosial termasuk YouTube dan Facebook ya. Oke, kita saksikan saja videonya. Oke, check it out. Sudah tahu dong berita ini, KDM sebagai Gubernur Jawa Barat dengan memakai baju dinas resmi Gubernur melakukan ritual sembahannya kepada kereta kencana Nyi Roro Kidul. Syiriknya nggak main-main lagi. Oke, ini para pemirsa yang beriman, salah satu berita yang sangat viral ya, baik di TikTok, kemudian sneak video dan media sosial lainnya. Ya, selanjutnya kita dengarkan pernyataan beliau di channel KDM. Yang benar itu adalah saya orang yang melaksanakan pola hidup, tata cara hidup berdasarkan nilai-nilai kesundaan yang diwariskan oleh leluhur saya, yang itu disebutnya Sunda Wiwitan. Tapi Deddy Mulyadi tak berhenti di sana. Ia justru menantang persepsi. Ia mengaku mewarisi ruh budaya Sunda, tapi tetap bersyariah. Gitu kan, cuman saya bersyariat Sunda. Ada syahadatnya, ada sholatnya, ada zakatnya, ada puasanya, ada hajinya gitu loh. Menariknya, ajaran Sunda bagi Deddy bukan cuma soal keyakinan, tapi masuk sampai ke arsitektur rumah, bahkan penempatan jendela. Ini bukan sekadar estetika, tapi filosofi hidup yang sebenarnya. Dalam pandangan saya nggak ada salah dong saya ngajarin Sunda Wiwitan. Buat rumah ada unsur bambunya, menghadapnya ke utara dan ke selatan, dikasih jendela di timur dan di barat. Ada dapurnya, ada perapiannya, ada ruang tamunya yang tidak boleh dicampur dengan ruang tengah atau ruang keluarga. Itu Sunda Pak, ajaran arsitekturnya. Nanti kalau saya liatin bangunan rumah saya seperti itu. Lalu bagaimana dengan hubungan sosial? Bagi Deddy, semua perayaan, rezeki maupun musibah diikat dengan satu nilai: ngarawat kabagjan, jen kehadiran batur. Sebuah kearifan lokal yang diam-diam lebih islami dari yang kita kira. Kemudian bagaimana hidup bertetangga, bagaimana kalau ada saya nanam padi saya selamatan, tetangga saya undang, saya motong ayam. Kemudian lebaran saya motong kambing. Saya kalau dapat rezeki saya selamatan, saya motong kambing. Saya juga kalau dapat musibah saya masih selamatan juga, motong kambing juga. Di tengah tudingan soal agama dan identitas, Deddy Mulyadi justru menawarkan perspektif yang lebih tua dari politik, lebih dalam dari sekedar label. Apakah dia penganut Sunda Wiwitan atau justru penjaga ruh Sunda yang bersyariat Islam? Silakan pikirkan. Tapi satu hal pasti, agama bisa diperdebatkan, tapi kearifan harus tetap dipertahankan. Ya, berikutnya kita ikuti tanggapan beliau tentang tuduhan terhadap beliau bahwa beliau penyembah patung. Patung itu dianggap berhala dan tidak boleh bikin keputusan yang menyeluruh untuk seluruh orang Indonesia. Dalam keputusan Kepres, dalam Perpres, dalam undang-undang. Karena saya bupati penyelenggara konstitusi. Pertanyaan saya adalah, kenapa sih kalau patung harimau Kodim nggak dimasalahin? Kenapa patung Lodaya di Polres nggak dimasalahin? Kenapa patung polisi nggak dimasalahin? Kenapa patung tentara nggak dimasalahin? Sepertinya memang. Nah di Jakarta patungnya lebih gede, patung Sudirman. Nah persoalannya kenapa sih patung yang gede di Jakarta yang dimasalahin, yang di Purwakarta yang kecil-kecil? Itu. Ya, para pemirsa yang beriman, berikut ini adalah netizen pendukung dari Kang Deddy Mulyadi.
Ada yang menyebar hoax, fitnah bahwa Kang Deddy Mulyadi itu agamanya bukan Islam. Ada yang menyebut agama Kang Deddy Mulyadi itu Hindu karena kesehariannya Kang Deddy Mulyadi ini selalu memakai ikat kepala. Ada yang menyebut Sunda Wiwitan, Buhun, bahkan ada yang menyebut Kang Deddy Mulyadi tidak mempunyai agama. Sebenarnya mereka tahu Kang Deddy Mulyadi memeluk agama Islam. Hanya mereka pura-pura bego, pura-pura tolol hanya untuk menjatuhkan nama baik Kang Deddy Mulyadi. Buat kalian yang pura-pura tidak tahu agama Kang Deddy Mulyadi, nih saya sepil sedikit. Ini adalah foto daftar nama calon sementara anggota DPR RI dari Jabar kemarin. Di sana tertulis gelar dan namanya Haji Deddy Mulyadi. Haji ya, Haji. Dan ini ada berita ketika Kang Deddy Mulyadi bersama keluarga melaksanakan umroh pada tahun 2017. Sudah haji dan beberapa kali melaksanakan umroh. Apakah masih meragukan keislaman Kang Deddy Mulyadi? Ya, berikutnya video ini khusus buat yang masih bertanya-tanya tentang KDM. Dulu saya ini dari sisi etika lingkungan gitu, saya adalah pengikut ajaran Sunda Wiwitan, yaitu ajaran yang mengajarkan mata air harus dijaga, pohon harus ditanam, gunung tidak boleh ditambang, Pak, gitu kan. Kemudian aliran air harus dialirkan, sampah harus diurus, sawah harus diurus, tidak boleh menggunakan pestisida secara berlebihan. Rumah harus julang apa, yang harapna ngalir jeung ngidul supaya panan poe asup tiwetan tika tulu. Itu ajaran leluhur saya dari sisi lingkungan gitu loh. Etika lingkungan saya adalah pengikut etika Sunda Wiwitan karena saya tinggalnya di Sunda. Ya kan, Ayu Wiwitan teh mimiti. Ya kan, saya mah Sunda asli, Sunda asal, Sunda pribumi, Sunda Wiwitan teh. Lain urban, saya mah asli. Ngaranna Ge Deddy Mulyadi, bapak urang Salim Ahmad Suryana, aki urang Duki, aki ti inu ngaranna aki Tanu. Inungna Ibu Karsiti pan asli Sunda. Nah, tetapi dari sisi syar'i gitu kan, agama gitu kan, saya adalah pengikut ajaran Islam, KTP-nya Islam, walaupun saya belum Islam sebagaimana Islamnya para wali, para syuhada, para sahabat. Jauh orang mah belah dieu lah. Lamun anak asup ka surga teh pangtungtungna gitu ge mun ditarima. Oke, demikian para pemirsa yang beriman, video tentang perihal tentang banyak ya yang menyerang Kang Deddy Mulyadi ya, dari sisi agamanya ya. Jadi ada yang anggap bahwa Kang Deddy Mulyadi itu adalah sosok yang pemuja patung, kemudian juga memuja aliran sesat dan lain sebagainya, dan ini sudah dibahas tuntas ya di video kali ini. Dan apakah kalian masih meragukan apa yang dianut oleh Kang Deddy Mulyadi? Oke, komen di kolom komentar.